Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah bersama Billy Pasulatan dalam spesial interview untuk mempersiapkan dirinya melaju ke Road to UFC. Oke, langsung saja kita bergabung dengan Billy Pasulatan. Halo, selamat malam. Halo, Cem. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Gimana di sana? Sehat, Billy? Kabarnya sehat selalu. Sehat ya. Badan semua aman dari cedera-cedera ya? Iya, aman-aman sejauh ini aman. Kalau cedera-cedera dikit itu udah biasa lah. Udah biasa itu. Udah biasa. Yang penting semuanya lancar dan dijaga terus tuh waktu persiapannya. Nah, Billy, saya mau tanya nih, Cep. Bagaimana perasaan Billy pada saat itu diumumkan ya oleh pelatih bahwa Billy itu lolos untuk ke Road to UFC? Bisa diceritain nggak? Perasaannya sangat kaget. Pokoknya ya kayak percaya nggak percaya sih, Prof. Kayaknya kayak wah, ini serius nih saya nih lolos. Kayak gimana ya? Pokoknya kayak seperti agak bingung tapi nyata gitu maksudnya. Percaya nggak percaya sih, karena yang di sana kan banyak yang bagus-bagus, banyak yang inilah, intinya hebat-hebat lah fighter-fighter yang terpilih kan. Jadi pas dipanggil pertama itu Billy sama Ronald, waduh, pikirnya kita mau disuruh pulang kan. Oh gitu. Awalnya dipikir mau dipanggil dua nama itu, dipikir mau disuruh pulang. Belum ada perasaan bahwa Billy dan Ronald akan lolos waktu itu. Iya, belum ada feeling sih, karena kan mereka bilang nanti 2 minggu baru mereka mau lihat, selama latihan 2 minggu baru ini mau diumumkan ada yang pulang dan ada yang tetap tinggal. Oke. Pas belum jalan 2 minggu itu, Prof. Pas dipanggil. Aduh, pikirnya waduh, sudah kita yang ini. Udah deg-degan gitu, udah gugup. Perasaannya nggak nyaman, bercampur aduk. Waduh, ini pasti pulang. Itu selesai gitu. Latihan waktu itu ya, kalau nggak salah saya lihat. Iya, gitu ya. Selesai latihan. Jadi pas dipanggil, aduh, langsung kepikiran, nah sudah pulang kampung ini. Oh gitu. Tapi nggak nyangka ternyata pas dibilang kamu akan fight tanggal 27 di Road to UFC, woi langsung ya. Meledak lah, langsung kayak senang sekali gitu, nggak percaya intinya. Iya, akhirnya jerih payah perjuangan Billy selama ini ya, dari sejak awal audisi sampai sekarang jadi juara One Pride dan mempertahankan 5 kali sampai hari ini juga akhirnya sudah berlatih di San Diego dan persiapan untuk Road to UFC. Luar biasa. Nah, Prof, mantap, luar biasa perjalanannya. Luar biasa itu perjalanannya ya. Memang membutuhkan dedikasi dan totalitas. Nah, ceritain dong program latihan di sana yang berbeda dengan waktu Billy menjalankan di Indonesia. Kalau program sih kita nggak ada beda-beda jauh sih, Prof. Nggak ada ini. Maksudnya kita sehari bisa 2 kali latihan. Dari jadwalnya, schedule-nya dari mereka itu dalam sehari ada 2 kali latihan, ada pagi sama siang juga. Kalau beda hari beda waktunya juga, ada yang dari pagi juga dan ada juga sore. Tapi kalau di luar itu kita nambah sendiri, misalnya misalnya kita mau nge-gym atau mau latih endurance, stamina, fisik. Jadi kita melatih sendiri kalau itu. Itu paginya jam berapa lama durasinya, begitu juga siang atau sore itu? Ya, kalau pagi itu misalnya Senin kita latihan di pantai. Itu kita latihan stamina, endurance juga, fisik. Terus dari jam 8 sampai jam 10 pagi itu. Baru sorenya siang jam 1 kita pergi ke studio buat latihan. Di sana ada latihan grappling, ada juga latihan buat wrestling, ground fighting juga. Nah, kalau udah Selasa, udah jadwalnya udah beda. Kita jadwalnya Selasa mulai jam 10, mulai jam 10 ya. 10 sampai jam
12 lah sekitar. Baru habis itu ada sore jam 3 gitu. Oh, jadi beda hari jamnya beda. Iya. Menyesuaikan dengan jadwal di sana ya? Iya, menyesuaikan. Itu berlaku untuk semua fighter Indonesia itu yang persiapan Road to UFC dan Cage Warrior? Iya. Enggak, kita semua fighter semua jadwalnya latihannya sama. Sama ya? Itu ya, baik yang ke Road to UFC, baik yang ke Cage Warrior, semuanya jadwalnya sama. Intinya kita latihan tim lah. Oh. Jadi terus itu latihannya kan berbeda-beda ya. Ada yang latihan grappling, ya ada yang latihan striking. Itu apa disamakan jadwalnya harinya atau dipisah? Enggak, kita di beda-beda. Misalnya hari ini kita udah latihan lebih banyak ke wrestling atau ke ground fighting atau ke submission. Besoknya kita latihan striking, boxing atau ngepet gitu. Terus besoknya lagi ada grappling, ada submission, terus ada nge-gym juga, strength conditioning dan lain-lain. Nah, beda sejauh ini kesiapannya sudah seperti apa? Apa sudah masuk tahap-tahap udah tahap-tahap akhir apa baru tahap-tahap persiapan gimana? Ya, kalau untuk sekarang masih apa ya? Bisa dibilang masih program yang sama sih. Dari 1 bulan ini nanti rencananya untuk masuk ke bulan berikutnya kita udah ada program baru. Kayak mungkin minggu depan kita udah mulai ada sesi di kolam renang. Nggak tahu itu latihan kayak gimana, cuman ada infonya kita akan latihan buat sesi di kolam renang ada. Kalau yang sekarang ini program apa sih yang lagi dijalankan, bisa cerita sedikit nggak biar ini teman-teman kita di Indonesia tahu nih. Oh ya, kalau untuk sekarang programnya masih sama yang tadi ya, Prof, saya katakan ada endurance atau stamina, kita latihan di pantai, ada juga tempat tebing kan gitu, terus dia ada tangga-tangga di situ. Biasa kita juga lari di situ atau lari di pantai. Terus siangnya kita latihan di studio, latihan buat mempertajam teknik ground fighting atau submission atau wrestling. Ya intinya nggak beda-beda jauh sih, cuman dari kita di Indonesia nggak ada beda-beda jauh. Iya, kan tadi bilang nggak gitu beda jauh, tapi apa yang membedakan gitu? Iya, yang membedakan itu, Prof, tekniknya. Tekniknya? Iya, tekniknya. Kalau di Indonesia kan mungkin kita baru kayak masih anak SD gitu. Kalau di sini tekniknya itu udah kayak anak SMP, SMA. Jadi mata pelajarannya agak beda sih. Iya, karena kan kita tahu kan MMA kalau di dunia di Amerika apalagi kan udah panjang perjalanannya itu. Jadi dari segi teknik banyak lah teknik-teknik baru yang kita dapat. Yang mungkin jarang nih dapat di Indonesia. Mungkin ya kayaknya beda pelatih, beda lagi cara melatihnya gitu. Mungkin kita dapat hal-hal yang baru sih. Ya, kan tekniknya sama aja nih ya. Tekniknya kurang lebih sama udah ada gitu. Nah, apa yang membedakan? Apakah cara mengajar dia atau disiplinnya atau apanya gitu? Iya, kalau secara teknik sih dapat teknik yang baru. Kalau detail baru atau tekniknya baru? Teknik yang baru dan baru detail ya. Baru juga. Oke. Terus kalau yang pelatih sekarang sih memang agak tegas sih, bisa dilihat juga dari video-videonya kan yang di MMA Fight Academy yang akun Instagramnya kan, di post. Wah itu kita kadang ya mungkin karena sistem orang bule gitu ya, kalau di kelas jangan banyak bercanda, jangan banyak bermain. Tapi kalau udah kelar itu, selesai itu ya bebas lah intinya. Bebas. Cuman kalau dia lagi tegas ya intinya atau dia lihat yang kayak nggak menyenangkan di mata dia, entah gerakan kita atau mungkin kita kelihatan kurang bersemangat atau gimana. Wah itu bisa dimarahin ya. Dimarahin ya. Nah, gitu. Saya mau tanya di sana banyak yang telat nggak pada saat persiapan mulai jadwalnya?
Oh iya, kalau misalnya di sini telat, biasanya kita ada hukumannya, Bro. Oh gitu, dihukum ya kalau telat ya? Iya, ada hukumannya kita. Jadi ada sih, pernah sih kemarin sempat telat bareng ini Windri. Ya, gimana? Sempat telat kita, waduh, kita dihukum telatnya apa? mungkin 5 menit atau 10 menit gitu. Dihukum Terus, apa? aduh, Dihukum apa? Hukumannya? Kayak yang lain lagi latihan ini apa? Mungkin lagi latihan grappling. Terus kita nyampe kan, disuruh tendang pakai ini padding kotak itu ya. Aduh, pokoknya nggak berhenti, mungkin 5 tendang kayak ganti kiri kanan terus loncat Ya. jadi mau dibikin sama capeknya. Mereka udah mulai capek dihukum duluan. Fisik ya. Iya, dihukum fisik itu. Oke. Jadi aduh, karena kita telat bangun kan waktu itu, kecapean, mobilnya udah pergi kan. Waduh, studionya itu mungkin kalau kita jogging dari sini mungkin 20 menit sih. Oh. Oke. 20 sampai 30 enggak sampai sih 30. Banyak Terpaksa kita jogging. Banyak pakai tas, telat? rantel. Ada sih beberapa kali, ada yang juga telat juga. Oh, dihukum ada juga beberapa ya? Juga sama juga. Oke. Sampai aduh. Yang telat pokoknya biasa dari Indonesia nih atau dari luar juga ada yang ada telat juga Indonesia, ada juga yang dari luar. Karena kita kan latihannya capek juga kan, Prof. Jadi baru mau istirahat, baru makan, baru istirahat udah mau latihan lagi nih. Harus siap-siap cepat. Kadang ada yang ketiduran juga. Jadi pas bangun dong. Terpaksa udah capek jogging, di sana juga dilatih langsung dihukum fisik. Oke. Ya begitulah, memang harus disiplin ya. Jadi apalagi sekarang udah ke Road to UFC, kita berharap bahwa teman-teman di sana semangat. Ya, karena pastilah. Ini akan terbayar nanti, Billy. Jadi lupakan itu semua rasa capeknya, rasa lelahnya. Itu kita karena kita sangat berharap bahwa dari Indonesia ini menyusul JK nih, ada 5-5-5-nya kita berharap menyusul JK ya. Amin. Pasti kita akan berikan yang terbaik. Bangsa kita. Iya. Nah, ini kan Billy naik ke kelas fly ya. Menurut Billy gimana? Bisa diceritain nggak? Tantangan apa yang Billy hadapi? Kalau tantangan sih masalah berat badan, Bro. Masalahnya saya itu disuruh harus naikin, kan sebenarnya saya berat normal saya sudah masuk di 58, udah mau masuk 59, tapi katanya harus 60 lebih kan. Sedangkan paling berat saya itu 59 itu udah mentok itu. Gitu ya. Udah makan banyak, udah ini ya 59. Udah mentok, tapi disuruh nambahin lagi. Harus supaya masa ototnya bertambah. Iya, makanya banyak fighter yang di sini overnya sampai 10 kilo, 15 kilo. Baru bisa tahan di situ. Ada kan yang takut juga kan, kenapa kita nggak diet dari sekarang, harus nanti sesuai instruksi dari pelatih, kamu nggak usah mikirin itu, kamu harus ini aja, latihan aja yang penting. Masalah berat, intinya kamu harus di atas lah. Kalau saya itu justru overnya mungkin cuma 2 atau 3 kilo gitu. Oke. Tapi disuruh nambahin lagi. Iya. Ya, selama itu dipantau oleh pelatih, ya silakan diikuti saja. Jadi supaya semuanya berjalan sesuai dengan strategi mereka lah. Nah, ini sebagai pemilik sabuk abadi ya, Billy udah 5 kali title defense ya. Ya, siap, Bro. Oke, udah 5 kali title defense. Nah, gini, ada beban tersendiri nggak? Ada tantangan tersendiri, apalagi sekarang juga mau ke Road to UFC. Bagaimana perasaannya? Kalau beban sih ada sih, karena kita kan udah bawa Indonesia ini. Jadi bebannya juga semakin besar juga ini, Bro. Jadi kayak kita lagi memikul bendera Indonesia ini di pundak, jadi harus berikan yang terbaik. Apalagi kan saya dari kelas di bawah gitu, terus mau naikin itu kayak mikirkan, orangnya lebih besar ini, lawannya lebih pastinya
Pastinya. Dari segi power mungkin agak berbeda sih. Jadi kayak kepikiran, wah ini lawan yang tangguh-tangguh nanti saya lawan. Cuman ya dari segi di sisi lain, saya juga berpikir, saya ini seorang juara, masa mental seorang juara itu takut sih. Intinya kalau sudah di oktagon itu ya nggak masalah, kalau cuma beda berapa kilo aja kan. Iya. Intinya baku hajar aja. Secara mental, iya. Secara mental sih saya udah siap buat baku hajar dengan yang besar-besar juga nggak masalah sih. Karena saya yakin saya ini bisa, saya ini punya skill, saya ini punya potensi, saya ini punya yang kategori seorang champion, jadi saya nggak akan mundur gitu. Iya, luar biasa. Nah dulu nah gini, ini kan sekarang Billy lagi persiapan Road to UFC ya, kelas fly. Nah terus dulu Billy pernah bilang kalau punya impian untuk mau mendapatkan double belt di one fight. Nah apakah ambisi itu bagaimana? Ambisi itu apa masih ada? Kalau kita tahu nih si Suwardi Suwardi kan di kelas fly kemarin juga baru menang lawan Agus. Nonton nggak tuh? Wah kemarin. Nah gimana? Saya nonton itu, Bro. Ambisi dari Billy gimana? Kalau ambisi itu masih kayak api yang berkobar di dalam hati, Bro. Oh, masih ada ya? Iya, dari semangat dalam jiwa saya itu masih membara buat mengejar si champion itu. Oh. Cuman ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja, Bro. Pasti saya akan kejar itu. Intinya gitu ya. Mau Suwardi atau siapa di kelas fly itu champion, tinggal tunggu aja waktunya. Cuman kan sekarang saya lagi membela Indonesia dulu. Oke, luar biasa. Kalau udah balik, siap-siap. Yang penting intinya dari promotor siap izinkan, saya langsung eksekusi ini. Luar biasa. Nah, ini nanti bulan Mei jadinya ya? Tanggalnya udah nggak ada perubahan ya? Jadi tanggal berapa di situ? Tanggal 27 dan 28. Billy mainnya di tanggal berapa? Itu belum ada info jelas. Belum ada info ya? Belum ada jadwal, nanti harus diinfo ke kita tuh. Kita akan tungguin. Pasti. Jadwalnya live ya. Pasti kita akan itulah, kita bikin nobar, kita nonton bersama, melihat bagaimana Billy kayak dulu perjuangan JK dan kawan-kawan kan. JK, Rama, Gugun, Angga dan Jeremy kita nonton. Satu lolos. Nah sekarang kita berharap 5-5-nya lolos semua. Amin. Nah mudah-mudahan bro. Pasti mudah-mudahan amin. Kita harus berikan yang terbaik. Di bulan Mei ini kan banyak nih ya, banyak peristiwa ya. Ada Billy di Road to UFC, terus Anggi ya, sang istri akan bermain di title fight ya, perebutan sabuk interim di kelas women's throw. Gimana perasaan Billy nih? Iya, perasaan saya sangat bangga akan pencapaian dia sampai sejauh itu, karena dia ingin mengejar pencapaian saya itu. Jadi saya seorang juara, saya ini champion. Intinya kita mau bikin kayak champion family. Jadi keluarga. Family. Jadi suami punya belt, istri punya belt, nanti anak-anak kita juga nanti akan menjadi petarung seorang juara juga nantinya ke depan. Nanti kita mau bikin kayak ya studio museum kita sendiri gitu. Biar ya gitu. Keren. Keluarga champion. Intinya ke depan saya ada kayak bayangan-bayangan seperti itu. Cuman kalau sejauh ini saya bangga dengan istri saya juga, karena tidak mudah loh, tidak gampang sampai sejauh ini, karena melihat lawan-lawannya juga ini. Lawan-lawannya bagus juga. Bukan sembarang-sembarang ya, bukan sembarangan juga. Jadi kuat-kuat, termasuk kuat. Sedangkan dia yang hanya berlatih dengan saya, intinya ya bermodalkan nekat dan nyali juga sih. Sama ya, saya latih juga kan waktu persiapan lalu-lalu melawan. Sampai dia bisa punya rekor belum terkalahkan di one fight, itu suatu kebanggaan sih buat saya, bro. Jadi kemarin berarti nonton dong Billy, waktu Billy kan masih di sana melihat Anggi. Iya. Waktu saya nonton cuma lewat ini aja, dari Amerika, lewat apa ini, di laptop. Oh, laptop ya, live gitu. Ya. Jadi sempat ini sih juga deg-degan gitu. Karena karena dengan poin kan begitu.
gugup juga sih Prof nontonnya sampai itulah yang saya bilang ke teman-teman kan, kalau saya yang di dalam situ saya nggak merasa gugup deg-degan mau takut atau apa, tapi kalau nonton orang yang saya sayang gitu atau yang istri saya, itu lutut saya sampai bahu saya ini kadang jadi kayak lemas gitu, kayak kalau dia yang dominan, wah saya kadang senang-senang sih. Cuman kalau dia didominasi, kadang aduh jadi kayak mau teriak tapi nggak bisa teriak. Itu kan mau di 2 round pertama kan memang Anggi lumayan mendominasi, yang terakhir dia didominasi kan. Bener, itu yang kadang bikin saya lemes. Atau apalagi kalau mau dia mau hampir terkunci atau hampir mau menyerah, terus pokoknya jadi lemes lah semua ini, bahu, lutut, kayak gimana gitu. Tahulah sendiri Prof kalau rasanya kayak gimana kan. Betul. Lemes. Wajar lah kan suaminya di situ. Jadi wajar itu. Memang kalau menonton keluarga yang tanding itu ada perasaan yang beda ya. Berbeda. Kalau sebaliknya juga dia kalau nonton saya, dia bilang katanya dia lemes juga ya. Lemes juga dia. Tapi saya bilang, kamu jangan takut. Intinya saya pasti menang karena sesuai dengan latihan, kamu harus percaya. Tapi saya juga ya percaya juga sama dia. Sama-sama percaya ya, yang penting saling mendukung, support dari keluarga terdekat. Nah, ini kan nanti besok Mei ini tanggal 13 ada pertarungan interim Strawweight Championship antara Lalu Sofyan berhadapan dengan Rustam Huta-Julu. Wah, gimana menurut? Sebenarnya saya sebenarnya nggak mau sih di kelas saya ada interim. Nggak mau ya, nggak terima ya? Saya harus menjaga konsistensi saya sebagai seorang juara, seorang pemegang belt. Jadi nggak boleh ada interim di. Nggak terima rasanya ya? Iya, rasanya nggak terima kalau ada interim. Tapi dengan situasi dan kondisi saat ini nggak apa-apa lah, Prof. Intinya siapapun yang jadi raja nomor 2, siap-siap aja. Nanti kalau raja yang sebenarnya balik, siap-siap lagi. Baru siap-siap ya. Nah, tanggapan Billy sendiri untuk kedua petarung ini bagaimana nih? Peta kekuatannya dan kira-kira nih antara Lalu Sofyan dengan Rustam Huta-Julu nih. Udah ada gambaran belum? Udah ngintip-ngintip? Ya pasti ngintip-ngintip dikit aja, Prof. Oke. Ya. Tapi kalau mau bandingan peta kekuatan gitu, kalau Rustam saya udah pernah rasa ya. Udah pernah tanding ya. Saya. Kalau Lalu Sofyan belum sih. Cuman dari kata-katanya dia kayaknya optimis sekali bisa mengalahkan saya. Cuman kalau kata-kata aja nggak cukup deh, saya rasa. Ya. Karena lawan-lawan saya yang sebelumnya yang saya sudah hajar itu biasa juga bilang seperti itu. Jadi sama. Betul. Iya. Sama. Biasanya mereka kalau ngomong gitu pasti ya hasilnya udah sama kayak yang kemarin-kemarin saya sudah hajar. Mulutnya juga kan pasti kayak gitu. Iya, disuruh saya berdoa lah. Sama aja ya. Iya, tapi nanti lihat aja. Apalagi kan udah jauh-jauh cari ilmu ke sini terus balik. Ya, kita kan punya ini juga kan. Nggak mungkin lah, saya pasti hajar dia. Oke, luar biasa nih. Nggak sabar menunggu nanti lagi ya. Mau dia Rustam atau mau dia Lalu Sofyan, siap-siap dia. Siap lagi ya. Siap aja. Iya. Oke, Billy, seru banget nih. Ada pesan-pesan nggak untuk semua pendukung, supporter ya, keluarga di Indonesia yang mendukung Billy untuk Road to UFC nanti? Oke, jangan lupa buat teman-teman yang ada di Minahasa Utara, di Sulawesi Utara, bahkan di seluruh Indonesia. Jangan lupa dukung terus anak bangsa yang akan membawa dan akan mengibarkan bendera merah putih di negeri Cina nanti. Mudah-mudahan dengan doa-doa kalian dan support dari kalian, kami punya semangat yang membara untuk menang. Dan pasti akan menang. Luar biasa. Amin, amin. Semoga Billy tetap sehat, terhindar dari cedera, bisa berlatih maksimal, mendapatkan hasil terbaik sehingga bisa membawa nama bangsa Indonesia di kancah Road to UFC ya, mengibarkan bendera merah putih. Ya, pasti. Semangat. Semangat, sampai ketemu nanti ya. Pasti, Prof.
di kesempatan berikutnya. Oke, kalau gitu. Ya, luar biasa seru sekali ngobrolan kita dengan Billy Pasulatan, dan sampai bertemu di episode berikutnya ya, di Road to UFC episode berikutnya. One Pride untuk Indonesia.